Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Resmita SE, guru IPS Ekonomi di SMPN 3 Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Hamjanwadi, Selong. Akan melaksanakan PPR Aksi 2 di SMPN 3 Pringgabaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, boleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kegiatan kita ini, baiknya kalau kita berdoa dulu seperti biasa. Berdoa bismillah ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa karimna ma la naf'ahu wa zidna ilman wa adrikna bis-shalihin. Ibu absen dulu untuk melihat kehadiran kalian di sini. Faiz Ramdhani, Muhammad Shauki Syahban, Akio Satyawan, Ade Bagus Karunia. Masuk. Semoga temannya yang kurang sehat bisa dibuat kembali. Kita bernyanyi dulu ya biar lebih segar wajahnya. Sekarang kalian silakan berdiri, kita bernyanyi lagu kelasannya. 1, 2, 3, mulai. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu mau lihat siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu kemarin? Ya. Ya, ada lagi yang lain? Apa saja jenis kebutuhan itu? Siapa masih ingat? Apa saja jenis kebutuhan ya? Ya, kita selesai dulu ya, biar seger, biar kita bisa melanjutkan materi kita untuk hari ini. Tepuk semangat! Ya, sekarang kita mulai masuk pelajarannya hari ini. Ibu akan menyampaikan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa mampu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan jenis-jenis kelangkaan. Kemudian yang ketiga, kalian juga mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang keempat, kalian ibu guru harapan juga bisa membuat peta konsep, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian metode yang ibu guru gunakan di sini adalah kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Metode PBL ini kalian akan ibu guru ajak untuk melakukan menganalisis permasalahan
dari gambar-gambar dan video pembelajaran yang Ibu sajikan. Nanti setelah kalian menganalisisnya, kalian buat permasalahannya, cari permasalahannya dari video dan gambar itu. Setelah itu, kalian cari solusi untuk pemecahan masalahnya. Setelah kalian temukan, baru kalian bentuk peta konsepnya. Kalau sudah peta konsepnya terbentuk, sudah selesai dikerjakan, baru kalian maju ke untuk dipresentasikan. Kita lanjut saja, kalian memperhatikan ke depan, kalian akan menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tanyakan. Diperhatikan video pembelajarannya ya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia tersebut. Dengan demikian, kelangkaan timbul karena jumlah kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah alat pemuas kebutuhannya. Untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang langka tersebut diperlukan pengorbanan, misalnya waktu, tenaga, dan uang. Lalu, faktor apa saja yang menjadi penyebab kelangkaan? 1. Terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan manusia untuk mengelola sumber daya alam. 4. Peningkatan kebutuhan manusia yang melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Apa saja sumber daya yang langka? 1. Sumber daya alam, yaitu segala kebutuhan yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam jumlahnya terbatas, sehingga dalam pemanfaatannya harus bijak dan tetap dilestarikan agar tidak terjadi kepunahan. Kepunahan mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam, serta mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. Sumber daya alam biotik atau hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian, sumber daya alam abiotik atau non-hayati berupa benda mati, contohnya air, tanah, barang tambang. 2. Sumber daya manusia atau SDM, yaitu sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari potensi yang dimiliki manusia, meliputi tenaga fisik, kemampuan berpikir, kemampuan memimpin, serta kemampuan mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya manusia dapat berupa secara kuantitas atau dalam jumlah secara fisik, dan kelangkaan secara kualitas atau dalam bentuk kemampuan berpikir. 3. Sumber daya modal, yaitu semua jenis kekayaan yang digunakan dalam kegiatan produksi yang dapat berupa uang, barang, ataupun kemampuan. Di negara-negara tertentu, kemajuan ekonominya lambat karena kekurangan barang modal. Banyak proyek pembangunan yang tertunda karena terbatasnya modal. Jadi, kelangkaan modal bukan berarti modal yang ada sedikit, melainkan ketidakseimbangan kebutuhan modal dengan jumlah modal yang tersedia. 4. Sumber daya kewirausahaan, yakni sumber daya yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam, manusia, dan modal dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu, bagaimana upaya kita untuk mengatasi kelangkaan ya? 1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. 2. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya, sehingga dapat bertindak secara efektif dan efisien. 3. Memproduksi barang-barang yang baru dengan alat produksi yang telah ada. 4. Mengganti alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sedikit atau harganya mahal. 5. Menyusun skala prioritas kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jika ada pertanyaan,
Tulis di kolom komentar ya. Untuk mendapatkan update terbaru dari kami, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Ini adalah video pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah memperhatikan tadi kan videonya ya? Nah, sekarang video pembelajaran ini sisanya dulu. Apa pengertian kelangkaan? Kelangkaan merupakan kesenjangan antara kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas dengan faktor pemenuh kebutuhan yang terbatas. Itu dia kesenjangan. Atau namanya kelangkaan. Kemudian apa saja jenis-jenis dari kelangkaan itu? Yang pertama apa? Ada kelangkaan sumber daya alam. Nah, kelangkaan sumber daya alam ini berkaitan sekali dengan apa? Dengan kondisi alam. Dia berkaitan dengan kondisi alam itu sendiri. Nah, sumber daya alam ini memiliki sifat terbatas. Jadi bagaimana kalian menggunakannya supaya sumber daya yang terbatas ini bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas. Karena manusia itu masalahnya satu. Apa masalahnya manusia? Tidak pernah puas. Itu permasalahan manusia itu sendiri. Bisa disebut dia masalah ekonomi. Dia tidak pernah puas. Hanya satu baju, pengen baju lain lagi. Sampai full lemarinya. Padahal badan cuma satu. Nah, ini dia sifat manusia. Kemudian yang kedua, kelangkaan tenaga kerja atau kelangkaan sumber daya manusia. Manusia kan banyak, kenapa harus langka? Kenapa harus langka? Manusia kan banyak. Apa alasannya? Yang dibutuhkan bukan manusianya, tapi keahliannya. Kalau dia ahli, dia bisa digunakan, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan cara apa? Dengan menggunakan keahliannya itu dia bisa memproduksi barang dengan sumber daya yang terbatas dan bisa menghasilkan barang yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan. Ini maksudnya, bukan dengan melihat jumlah manusianya ya, tapi kualitas dari manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga ada kelangkaan modal. Tadi sudah kalian melihat video pembelajaran. Kelangkaan modal itu apa sih? Apa kelangkaan modal? Apa saja yang ada dalam modal itu? Ada uang, ada barang. Jadi modal itu tidak mesti dia uang, tapi bisa juga dia barang. Nah, barang itu seperti apa saja? Bisa dia alat-alat produksi, bisa juga dia perlengkapan produksi. Ya, dia ini modal ini langka atau tidak? Enggak. Sebenarnya modal ini kurang karena tidak bisa mengimbangi dari kebutuhan manusia. Kalau misalnya seseorang itu ahli dalam mengolah suatu barang untuk menghasilkan barang yang berkualitas, insya Allah nanti kelangkaan ini bisa diatasi. Tapi kalau dia tidak memiliki keahlian, artinya tenaga kerja kita kurang, maka kelangkaan ini akan semakin parah. Itu intinya untuk kelangkaan modal. Yang terakhir di situ ada kelangkaan keahlian. Kelangkaan keahlian ini sama tidak dengan kelangkaan keterampilan? Sama nggak? Kelangkaan keahlian dengan kelangkaan keterampilan sama nggak? Hampir sama ya. Ya, jadi kalau kelangkaan keahlian ini dia mencakup ketiga hal ini. Yang pertama kelangkaan sumber daya alam, yang kedua kelangkaan sumber daya manusia, yang ketiga kelangkaan modal. Dia mencakup ketiganya. Kalau seseorang memiliki keahlian untuk berwirausaha, dia bisa memanfaatkan ketiga hal yang kurang ini menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang yang maksimal kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah salah satu cara untuk menangani kelangkaan, mencari orang yang ahli. Tidak semua orang bisa melakukan sesuatu. Jadi carilah yang ahli yang bisa memanfaatkan sesuatu. Contohnya apa? Yang keahlian. Biasanya seseorang menggunakan sampah untuk dibuang saja atau dibakar. Tapi di sana tenaga ahli, dia bisa menyolah sampah itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa menjadi sesuatu yang berguna, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak pernah terbatas. Ya, itu intinya macam-macam kelangkaan. Nah, selain macam-macam kelangkaan ini, ada juga yang dijelaskan di sini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, yang pertama, silakan apa?
beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Ada yang bisa bantu dijawab ya? Jadi penggunaan sumber daya yang efisien. Kedua, dengan cara memproduksi barang-barang dan jasa yang paling dibutuhkan. Ada lagi? Ya. Ya, kelangkaan dapat mempengaruhi harga barang juga. Nah, ada bedanya. Apalagi? Kenapa sumber daya alam bersifat terbatas? Ada yang bisa jawab? Ya? Ya, itu jawabannya pas sekali, benar sekali. Karena tidak bisa diperbaharui. Kalau misalnya dia diperbaharui, kita tidak perlu untuk menghemat. Jadi karena sifatnya terbatas, kita harus hemat-hemat sedikit. Karena kalau dia habis sumber daya ini, kita tidak tahu kemana kita akan nyari. Ya. Ada lagi Pak, kita diskusi ya. Kita akan melakukan diskusi di sini. Kalian sudah kita kelompokkan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jumlah kelompok kalian 4 orang, anggotanya masing-masing jumlah 5 orang. Nah, nanti dalam kelompok ini kalian diminta untuk membuat, mencari dulu ya, cari dulu permasalahan, kemudian cari solusinya. Ketiga, buat peta konsep. Penetapan sudah disiapkan? Untuk peta konsep sudah ya. Ya, jadi nanti dalam peta konsep itu kalian harus mengerjakannya selama 30 menit. 15 menit kalian untuk mencari permasalahannya, membuatnya dalam konsep. 15 menit untuk finishing untuk pembuatan petanya. Jadi waktunya 15 menit. Dan pada saat ini kalian harus mengumpulkannya harus dari sekarang peta konsepnya. Jangan lupa dalam peta konsep harus ada identitas kelompok. Harus juga identitas kelompok dan buatkan dulu juga peta konsepnya seindah dan semenarik. Nanti baru kalian presentasikan ke depan. Masing-masing kelompok membentuk 2 orang kandidatnya untuk mempresentasikan ke depan. Sudah paham? Sudah? Ya, kalau gitu kita sudah. Ibu akan bagikan ke sana. KPD-nya ya. Ibu akan membagikan KPD-nya. Jangan lupa tulis identitas kelompoknya ya. Nah, silakan buat peta konsepnya. Ya, di sini ada identitas kelompoknya. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita mulai. Ayo, sekarang nomor 1. Warahmatullahi wabarakatuh.
Mas, gimana dari kebanyakan ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita tepuk tangan, beri tepuk tangan. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4 ya. Siapa kelompok 4? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan penampilan kelompok 4? Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Kelompok yang belum jelas ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ya, kelompok 4 silakan. Apakah kita bisa memproduksi barang dengan menggunakan modal yang rendah? Bisa, kita bisa memproduksi barang dengan modal yang rendah. Tapi barang yang kita produksi tidak bisa lebih dari persediaan legal. Tapi kita bisa meningkatkan kualitas dari barang yang kita produksi. Ya, gimana? Jawabannya, jadi barang itu bisa kita diproduksi dan meningkatkan dengan modal yang sedikit. Benar. Terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah presentasi hari ini berhasil dan berjalan dengan lancar ya. Kalian sudah paham semua yang telah Ibu Guru paparkan di depan. Jadi hari ini pembelajaran kita sampai di sini saja untuk diskusinya. Kemudian minggu depannya kita akan membahas materi yang lainnya, tapi masih ada kaitannya dengan kebutuhan minum. Jadi materi kita minggu depan itu berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Ya. Nah, sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran kita, Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari pembelajaran kita yang tadi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan kita hari ini? Ya, silakan. Modal dikatakan terbatas untuk mendapatkannya diperlukan pengembangan dalam bentuk biaya. Ya, ada lagi kesimpulan ya? Sebentar. Manfaat dapat diatasi
alhamdulillah kalau itu. Jadi minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang berbeda, tapi tetap ada kaitannya dengan hari ini materinya, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.